Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyidin dari kelas 4B Manajemen. Kali ini saya akan berbicara atau sedikit diskusi tentang lingkungan pemasaran. Kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan narasumber. Dia bernama Salgi Anifa. Dia merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sanggana. Pada kali ini video kali ini kita buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Halo Salgi, selamat datang di podcast kami. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk kuliah sendiri bagaimana, lancar? Alhamdulillah, meskipun ya lewat daring, tetapi kita harus tetap semangat. Menurut Salgi nih, bagaimana sih caranya biar kita tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran secara daring? Karena kebanyakan orang kan atau mahasiswa atau siswa itu tidak bersemangat, apalagi kalau pembelajaran lewat Zoom. Ya pasti ada rasa bosan lah, karena sudah hampir 1 tahun mungkin kita pembelajaran secara daring, dan corona juga sudah 1 tahun mungkin melanda. Tipsnya sih mungkin dari saya, biasakan diri sebelum ada jadwal seperti offline ya, mandi, terus berpakaian rapi dan tidak berpikir bosan selama pembelajaran daring. Oh gitu, jadi intinya tetap semangat ya. Oke nih, setelah berbincang jelas, kita langsung aja ke pembahasan, yaitu kali ini kita akan berdiskusi tentang lingkungan pemasaran. Kalau menurut saya, setelah saya membaca, lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan pasaran. Nah, kalau menurut saat ini gimana? Kalau menurut saya, lingkungan pemasaran adalah tempat di mana pemasaran dilakukan dan ada berbagai macam ataupun peluang yang ada di sekitar itu. Jadi di dalam lingkungan pemasaran itu terdapat pelaku dan kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan dari perusahaan yang melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien. Ya, berarti sama intinya dalam lingkungan pemasaran adanya pelaku dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi kemampuan usaha supaya tercapainya tujuan dari sebuah sasaran. Apakah dalam lingkungan pemasaran sendiri pengusaha akan memahami kebutuhan konsumen saja? Tidak, selain dari pengusaha mengalami kebutuhan konsumen, pengusaha juga akan memahami lingkungan pemasarannya, seperti mereka bisa membuat keputusan ataupun strategi. Dalam lingkungan pemasaran terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran nih. Apakah Salgi tahu pengertiannya? Ya sedikit tahu. Dalam lingkungan pemasaran terdapat 4 lapisan atas suatu produk ini. Di antaranya yang pertama ada lingkungan pasar. Lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat atas suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Yang ketiga ada lingkungan makro. Lingkungan makro yaitu tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah setempat. Yang keempat ada lingkungan ekstra, adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Nah, kalau dalam lingkungan pasar nih, apakah ada lingkungan pasar internal dan eksternal? Ya jelas ada lingkungan pasar eksternal. Di dalamnya terdapat lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas lingkungan pemasaran eksternal dulu. Apa sih dan ada apa saja? Lingkungan pasar eksternal adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar kendali pihak pemasar. Di dalamnya terdapat lingkungan
pemasaran mikro dalam pemasaran makro, manajemen pemasaran bertugas untuk membangun hubungan dengan pelanggan dengan menciptakan nilai dari pelanggan dan kepuasan konsumen. Apakah itu semua dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan? Tidak, karena perusahaan dalam pemasaran membutuhkan hubungan dengan departemen perusahaan lainnya seperti pemasok, pemesan perantara, pesaing, berbagai publikasi dan pelanggan yang mengkombinasikan untuk membuat jaringan pengiriman nilai perusahaan. Oh, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk lingkungan pemasaran makro sendiri bagaimana? Kalau lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan. Mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Apakah ada macam-macam atau jenis dari pasar makro? Dalam pemasaran makro terdapat 5 macam lingkungan makro yang terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik. Wah, cukup berbobot sekali pembahasan kita kali ini. Sesudah kita berdiskusi, dapat saya tarik kesimpulan pengertian dari lingkungan pemasaran adalah para pelaku dari berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Namun tentunya Anda tidak bisa mengendalikan pemasaran saja untuk membangun bisnis yang sukses, karena Anda perlu melakukan manajemen keuangan yang rapih dan berstruktur untuk lebih memudahkan Anda dalam melakukan manajemen keuangan dan hal lain terkait akuntansi perusahaan. Terima kasih Saldi atas ketersediaannya mampir di podcast kali ini. Semoga sehat selalu dan lancar menjalankan kuliahnya. Sama-sama saudara Jahid, semoga saudara Jahid juga sehat selalu, dan saya juga senang sudah diundang podcast kali ini. Silakan Salgi, apakah ada kata atau ucapan untuk memotivasi anak-anak atau mahasiswa supaya bersemangat dalam belajar secara dalam situasi sekarang? Pada intinya sih semangat terus buat kita semua, meskipun kita belajar secara daring, janganlah kita berputus asa, karena pendidikan itu penting bagi masa depan kita. Dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih. Itu dia sedikit diskusi saya. Terima kasih kepada Saldi tentang pemasaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.